Halo guys, sekarang kita lagi ada di bengkelnya Pak Agus. Yuk kita langsung tanya-tanya. Selamat sore Pak. Sore. Dengan Bapak siapa? Bapak Agus Widianto. Maaf ya Pak mengganggu waktunya, boleh tidak diwawancarai? Oh iya boleh. Mau nanya-nanya dong Pak, apa alasan dan memilih produk atau jasa ini? Alasannya sangat simpel ya. Satu, produk, kenapa saya memilih produk untuk jualan spare part? Karena satu, dia tidak busuk. Yang kedua, harga dia mengikutin, bukannya harga dia turun tapi naik terus. Jadi kita memilih usaha ini untuk istilah untuk menyuplai setiap harinya. Terus apa yang paling efektif untuk menarik pelanggan? Yang jelas kalau untuk efektif menarik pelanggan, yang pertama itu stok barang. Kita harus bisa melihat kebutuhan konsumen, terutama untuk barang-barang genuine ya, baik dari Honda, itu Pedral, Aspira maupun Indopart kita harus ada, karena itu untuk daya tarik konsumen atau istilah para bengkel untuk datang ke toko kita atau ke bengkel kita. Biasanya di sini kalau untuk pemasaran produk pakai media sosial atau kayak lain sebagainya? Untuk sementara ini kita stay di toko, sembari sama kampasan, kita ada kampasan juga. Jadi untuk istilah para bengkel-bengkel atau istilah toko-toko yang lain, walaupun istilah pengen stok alat, kita bisa via antar. Itu istilah kita ada kampasan. Setiap harinya kita jalan untuk istilah menyuplai alat-alat kita untuk ke bengkel-bengkel atau ke toko-toko lain. Terus bagaimana cara menerapkan harga produk? Untuk harga produk kita biasanya ambil harga itu sesuai pasaran yang berada ya, karena setiap produk itu kan sudah mempunyai pasaran tersendiri-sendiri, kecuali kalau kita punya brand sendiri atau kita produksi barang kita sendiri lah, itu kita menentukan harga. Tapi kalau yang saya jual untuk sementara ini kan brand-brand yang sudah berjalan, intinya sudah pada tahu harganya lah, kita mengikuti aja untuk harga-harganya. Terus apa aja tantangan yang dihadapin dalam pemasaran produk biasanya? Untuk tantangannya yang jelas satu, masalah produk. Contoh kayak barang genuine Honda itu kan kadang susah, itu jadi kendala kita. Yang jelas apalagi sekarang dengan perkembangan istilah kendaraan bermotor itu sangat luar biasa, gitu kita kadang terbentur dengan masalah stok. Karena apa? Permintaan barang itu terlalu banyak ya kan, sedangkan macamnya terlalu banyak. Nah di situ kita belum bisa mencukupinya, karena apa? Macam mereknya terlalu banyak, sedangkan permintaan di lapang itu ada merek A minta merek B, ada merek B minta merek C. Nah sedangkan itulah kendalanya untuk aku sendiri, disitulah kendalanya. Terus di sini bagaimana sih Bapak mempertahankan pelanggan Bapak biar tetap setia di sini? Yang jelas itu tadi masalah mengenai kualitas produk, terus stok barang kita jangan sampai kosong-kosong. Nah itu untuk salah satu kepuasan konsumen untuk datang ke sini. Karena apa? Banyak toko, banyak bengkel yang istilah barangnya tidak mencukupi, atau kasar ngomong barang dia pas kosong lah. Di situ kita jangan sampai barang kita banyak yang kosong, karena apa? Itu jadi salah satu penarik untuk istilah bengkel-bengkel atau untuk konsumen secara langsung yang mau dipasang langsung itu udah datang ke toko kita, karena apa? Barang kita selalu ready, itu yang jelas. Terus di sini biasanya untuk maaf ya Pak, kalau misalkan per alat ataupun itu biasanya mencapai berapa? Kalau semuanya gitu di total biasanya dapat berapa? Maksudnya dalam arti aset keseluruhan atau istilah kita jual per produk, misal untungnya berapa gitu, apa kayak mana? Iya kayak gitu. Kalau untuk per produk kita nggak bisa batasin ya, karena kayak barang pas mopping, contoh ban oli, itu barang-barang pas mopping ya kita nggak bisa ambil banyak, mungkin ya 2%, 3% itu udah full mentok. Bahkan ada beberapa barang yang memang kita jual itu press, kadang jual modal juga bisa. Kalau untuk barang-barang yang full mopping mungkin oke lah, kita istilahnya bisa jual istilahnya agak lumayan. Cuma ya balik lagi tergantung
permintaan si barang itu tadi. Misal barang-barangnya sudah laku itu tidak bisa istilahnya kita ambil terlalu banyak marginnya di situ. Kalau untuk aset keseluruhan saya sendiri karena belum ada sistem, jadi saya tidak tahu untuk aset keseluruhan ini ada berapa nominalnya, jumlahnya, terus aset keseluruhannya berapa, saya belum bisa menentukan itu karena kita masih manual. Di sini kalau boleh tahu berapa sih Bapak karyawannya? Untuk sementara kalau toko sendiri kalau berangkat semua itu sekitar 5 orang. Nah, kalau untuk di bengkel itu sekitar 6 orang. Jadi untuk bengkel sendiri, toko sendiri itu berarti sekitar 11-an orang. Terus ini ada jadwal buka dan jadwal tutupnya nggak? Untuk sementara jadwal itu sebenarnya ada, cuma rata-rata tidak bisa terrealisasi. Contoh, misal kayak karyawan istilahnya mungkin buka jam 8 kurang seperempat, tapi kadang ada yang jam 8, kadang ada yang lebih pagi lagi ada. Cuma saya sendiri sebagai pemilik atau owner langsung, saya lebih bukanya itu lebih cepat karena apa? Kadang karena tempat saya ini di kampung bukan di pasar ya, jadi kita nggak pakai jadwal. Kadang jam 7 sudah ada pembeli ya, kita istilahnya ambilkan dulu atau kita buka lebih awal karena apa ya tadi permintaan sudah ada atau yang beli sudah ada. Di sini ada nggak sih Pak barang yang ekspor gitu dari luar negeri? Rata-rata kalau spare part itu mayoritas ekspor ya rata-rata. Karena kenapa kita ambil barang ekspor? Karena harganya yang jelas lebih murah, barangnya juga lebih bagus. Karena apa? Harga untuk dalam negeri sendiri sebenarnya sudah murah, sudah bagus. Cuma untuk sementara ini lebih murah untuk barang-barang imporan, itu barang-barang Cina yang jelas itu, karena yang lebih mudah diterima di masyarakat karena masyarakat cari barang itu yang jelas yang murah. Terus pesan-pesan untuk calon wirausaha biar seperti Bapak ini apa aja pesan-pesannya? Pesan-pesannya yang jelas satu, disiplin waktu, jujur dimanapun tempat harus disiplin waktu, jujur, gigih, jangan mudah menyerah ya. Istilah kalau masalah modal itu belakangan, yang jelas satu niat dulu, ada kemauan, terus konsisten, masalah waktu, terus kedisiplinan waktu itu sangat penting, kejujuran terutama itu kita usaha tidak bisa serta-merta pakai modal kita sendiri, bahkan ada beberapa supplier yang membantu saya untuk untuk stok alat. Nah di situ kepercayaan itu harus dijunjung ya untuk calon generasi wira swasta atau istilahnya untuk para pedagang kalau istilahnya suatu saat ingin buka sendiri ya yang jelas itu tadi disiplin, jujur ya kan, terus pilih tempat yang strategis tuh yang jelas seperti itu. Terima kasih ya untuk Bapak sudah mau diwawancarai dan menyempatkan waktunya. Dari saya Sinta Amelia dan Bapak Agus Widianto. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.